Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3, subtema 3, yaitu ayo menjadi penemu ya. Ayo menjadi penemu di pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, langsung saja kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Kita sudah mempelajari tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Yuk kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin, kerja keras, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar dokter insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri di dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di berbagai konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui sebagai berbagai lembaga internasional seperti Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri hanya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain konstruksi pesawat terbang seperti Fokker,
pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkutan dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235, CN-250. Selain itu, Habibis secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, di sini apa topik masalah dari teks tersebut? Di sini biografi Profesor Dr. Ing Bahrudin Yusuf Habibie. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Teks tersebut bukan teks eksplanasi ilmiah karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan paragraf 2 yang sampai 6 yang berisi cerita masa kecil Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, disiplin, semangat tinggi, dan kerja keras kita bisa mencapai kesuksesan. Cermati kembali isi teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, kalian perhatikan kata yang bercetak miring terhadap yang terdapat pada teks tersebut. Diskusikan pertanyaan berikut. Nah, silahkan dibaca lagi ya. Anak-anak, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejakan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejakan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan ataupun percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, ini adalah kosakata. Di sini silahkan kalian cari ya. Dibaca, di pause videonya, atau bisa membaca pada buku tema kalian ya. Nah, di sini sudah dicontohkan kosakata non bakunya adalah gimana sih? Artinya untuk menanyakan kondisi. Kata bakunya bagaimana? Bikin. Bikin itu menjadikan, membuat. Modern. Penulisannya ya yang berbeda. Modern, ini modern. Zaman, dipakai. Gampang, mudah. Terus kemudian dibikin, dibuat. Mengembangkan, buat, untuk, menghancurkan, sama itu dengan, banget, sekali, kalau tidak ada, bakal, akan, waktu lagi, sedang, saat sedang, nggak bisa bikin, tidak bisa membuat. Lalu di sini ada contoh kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut, yaitu penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Bagaimana cara membuat tubuh menjadi sehat? Banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. Saat ini peralatan kebidanan semakin modern dan seterusnya. Zaman sekarang ini bisa mencari. Nah, tadi kan zaman ya. Ini modern, zaman, dan seterusnya. Silakan dibaca atau kalian bisa membuat kalimat dengan kata kalian sendiri. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini beragam hasil produksi, ada bahan makanan, pakaian, perangkat elektronik, obat-obatan, kendaraan, bahan bangunan ya. Nah, ada alat transportasi.
untuk mendistribusikan ya sampai di rumah kita itu. Nah, sedangkan di sini tidak ada alat transportasi. Kalau ada alat transportasi, bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat? Nah, distribusi barangnya merata, harganya lebih stabil, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan nasional, mendukung pemerataan kesehatan. Sedangkan jika tidak ada, maka distribusi barang tidak merata, harganya mahal, sering terjadi gejolak ekonomi, menghambat pembangunan nasional, dan kesehatan masyarakat tidak merata. Kan kesulitan ya kalau tidak ada transportasi. Amatilah kehidupan ekonomi di sekitar kalian ya. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda. Nah, misalnya di sini proses pendistribusian pulpen. Pulpen merupakan benda yang digunakan sehari-hari untuk mengikuti pelajaran ya. Dengan adanya pulpen, kita menulis pelajaran dengan yang disampaikan oleh guru. Salah satu merek pulpen yang banyak digunakan adalah Pilot. Pulpen Pilot diproduksi di Cikarang ya, Bekasi, Jawa Barat. Setelah melalui proses produksi, pulpen siap diedarkan di pasar. Pulpen dibeli oleh pedagang ecer, lalu pedagang ecer menjual kembali di lingkungan sekitar, sehingga murid bisa membeli pulpen. Dengan demikian, produsen, agen, pedagang ecer semua mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah contoh proses pendistribusian pulpen. Di sini ada perbedaan dan persamaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaannya, untuk menyalakan peralatan listrik, rangkaian seri disusun satu jalur rangkaian. Jika satu lampu mati, maka lampu lainnya akan mati semua. Lebih hemat kabel. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet lebih dari satu jalur. Jika satu lampu mati, lainnya tetap menyala. Lebih boros kabel. Demikian tadi pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.